Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita lanjutkan ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Masih bicara tentang fadilatul ilmi wal ulama, keutamaan ilmu dan ulama. Wa hasbuka bihadhihi darajat, halaman 20. Wa hasbuka bihadhihi darajati, hasbuka itu artinya cukup bagi kamu, wis mencukupi bagi siro, bihadhihi darajati dengan tingkatan ini, majdan wa fakhran, majdan wa fakhran. Majdan itu artinya keagungan, wa fakhran, fakhran ini sama keagungannya, keagungan, kebesaran. Jadi dengan adanya ayat al-ulama warasatul anbiya may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, ini memberikan penegasan bahwa kemuliaan dan keutamaan yang dimiliki oleh ulama itu sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Jadi tidak ada kedudukan atau derajat di mata Allah melebihi dari orang-orang yang berilmu, al-ulama. Karena Kanjeng Nabi memberikan penegasan yang berhak untuk menjadi pewaris para nabi, bukan hanya Nabi Muhammad, warasatul anbiya. Yang diwarisi bukan hanya Kanjeng Nabi Muhammad, tapi seluruh para nabi. Yang berhak menjadi pewaris itu adalah al-ulama. Maka lalu fahasbuka bihadhihi darajati majdan wa fakhran wa hadhihi rutbah syarafan wa dhikra wa idza kana la rutbata fawqa an-nubuwah, kalau tidak ada lagi tingkatan atau kedudukan yang melebihi dari derajat seorang nabi, fala syarafa fawqa syarafil warasati bidzalika rutbah litilka rutbah, maka tidak ada lagi kemuliaan di atas dari kemuliaan sebagai pewaris para nabi. Karena nabi adalah orang yang oleh Allah diberikan derajat tertinggi di atas manusia. Nah, kalau kita lalu menjadi pewarisnya, kalau ulama itu dinyatakan oleh Kanjeng Nabi sebagai warasatul anbiya, maka berarti ulama itu punya kedudukan yang tertinggi, tidak ada lagi di atas kemuliaan itu. Wa ghayatul ilmi al-amalu bihi. Ghayah itu goal, ya, ultimate goalnya, tujuan akhir atau akhir dari sebuah keilmuan itu adalah al-amal, mempraktekkan, mengamalkan diri dengan ilmu.
li'annahu samratuhu, karena amal melaksanakan, mempraktekkan ilmu itu adalah samrah. Samrah itu buah. Jadi kalau ibaratnya kita ini punya tanduran, punya tanaman, maka tanduran itu, buah yang dihasilkan dari itu adalah amalnya itu. Kalau tidak ada buahnya, maka tentu tidak ada amal yang bisa, tidak ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Wa faidatul umri, yang kedua, amal itu adalah faidah, kemanfaatan dari umur. Artinya kemuliaan dan keberadaan seseorang dalam kehidupan itu yang dinilai, yang diukur itu ya dari karya, dari amal. Ditelok amali, ditelok perilakunya, ditelok hasil karyanya, itu yang menjadi nilai dari sebuah ilmu dalam kehidupan. Wazadul akhirah, amal itu yang menjadi sanguni akhir. Jadi urutannya ya, ilmu dulu, lalu kemudian amal. Amal ini menjadi zat, menjadi faidatul umri, menjadi samratul ilmu. Jadi di akhirat nanti, ketika kita berbicara tentang ganjaran, tentang imbalan, itu ukurannya di amalnya, bukan lagi di ilmu. Paham ya? Ukurannya di apa? Amal. Tapi orang ketika berbicara amal, itu tidak mungkin kalau dia tidak punya ilmu. Ya. Karena ukuran sesuatu amal itu akan punya nilai, punya akibat tadi ini ya, di akhirat itu, kalau dia dilakukan dengan ilmu, dengan cara yang benar. Jadi ada ilmunya. Makanya ilmu itu menjadi pintu awalnya, menjadi starting point-nya, koma, belum titik ilmu itu ya. Lalu kemudian berlanjut menjadi apa? Amal. Menjadi apa? Amal itu. Makanya Islam menekankan ilmu itu ya kudu ono manfaat, kudu ono faidah, ya berbicaranya ke sana. Tidak sekedar menjadi pengetahuan, tidak sekedar menjadi alat untuk menjawab soal, tidak sekedar untuk mendapatkan angka, tidak sekedar mendapatkan ranking prestasi, nilai kejuaraan, bukan hanya itu. Itu masih berada pada wilayah koma, sebelum koma. Yang terpenting bagaimana apa yang kita peroleh, yang kita pahami, yang kita hafalkan, itu lalu kemudian menjadi karya nyata, amal. Amal itu bisa berupa ibadah makhdoh, bisa ibadah ghairu makhdoh. Nah, ketika sudah muncul menjadi amal, itulah namanya manfaat. Ya, kapan ilmu dikatakan manfaat? Bila mana ilmu itu sudah melahirkan, sudah menjadi penyebab, menjadi karya, menjadi ibadah, menjadi hasil karya itu. Untuk dirinya gitu ya, awake dadi lan apike, ukuran apik sekali lagi agama ya, ibadahnya tambah dadi apik, dengan orang tua menjadi lebih baik, dengan keluarga menjadi lebih baik, dengan tetangga, pokoknya ukurannya ukuran agama. Kalau itu bisa terjadi, bisa dilakukan, maka itulah yang disebut dengan ilmu yang manfaat tadi. Karena amal adalah samratul ilmi. Amal itu apa? Samratul ilmi. Amal itu menjadi samrah, menjadi buah. Al-amal samratul ilmi, bahwa amal itu adalah menjadi buahnya ilmu, wa faidatul umri wa zadul
Jadi bukan ilmunya yang menjadi sama akhirat, itu bukan ilmunya. Ilmu itu menjadi sarana untuk amal. Paham ya? Amalnya itu. Nah, orang nggak mungkin bisa beramal tadi kalau tidak punya ilmu, urutannya begitu. Orang tidak mungkin kalau punya ilmu kalau dia tidak belajar. Oh, itu kan tuh. Kalau dia tidak ngaji, tidak belajar, tidak mau membaca, tidak mau ini, enggak. Pintu masuknya itu ke sana. Gitu. Itu samratul ilmi. Apa namanya? Samratul ilmi. Faman, mana tadi? Faman ghafira. Faman utai sapane wong ghafira bisa memperoleh sopaman bihi kelawan amal. Barang siapa yang bisa menggapai, ghafira itu memperoleh, bihi dengan amal, sa'ida dia akan bahagia. Jadi yang menjadikan kita ini punya legasi, punya tinggalan, ya, punya kebaikan, punya jariah, itu di amalnya. Sa'ida maka menjadi bejo sopoman. Jadi sekali lagi ilmu itu lebih merupakan sarananya, sarana untuk bisa melakukan amal, untuk melakukan kebaikan tadi. Harta, punya duit, punya jabatan, punya kekuasaan, itu sarana. Dia akan menjadi amal. Ketika sudah menjadi amal kebaikan, nah itu baru dia punya legasi, itu dia akan punya manfaat itu ketika di sana ini. Hingga melihat sesuatu itu dilihat dari apakah dia yang bisa kita peroleh dia, yang kita punya, apakah sesuatu yang kita punya, yang kita dapatkan itu mampu menjadikan kita mau melakukan amal kebaikan apa tidak, menjadi kebaikan apa enggak, gitu ya. Kalau jawabannya iya, ya ghafira sa'idah, itu artinya kita sedang memperoleh itu, dia akan bahagia. Tapi waman, kebalikannya, fata yang kehilangan, kang kesepen, kang kehilangan sopaman ing amal, khosiro moko bakal merugi sopaman. Waman fata, barang siapa yang pot itu kehilangan, tidak bisa melakukan ing amal, khosiro moko menjadi merugi sopaman. Jadi lawannya sa'idun itu adalah khosir. Khosirun itu wong sing rugi, orang yang celaka, yang rugi. Makanya yang terpenting itu bagaimana menjadikan ilmu itu lalu kemudian punya dampak, ya, punya dampak, punya akibat, punya asar yang berupa amal tadi ini. Sehingga harus punya ruang. Bayangan kita, kalau tidak cukup punya ruang untuk mempraktekkan apa yang kita lakukan, maka lalu kemudian ilmu itu hanya akan menjadi pengetahuan yang ada di dalam pikiran, di dalam kepala kita, gitu. Makanya harus tetap ada ruang, karena kalau sudah bicara pengamalan itu persoalan pembiasaan, persoalan kesempatan, persoalan ruang, persoalan contoh, ya, persoalan proses pembiasaan, ya. Jadi dorongan untuk mau melakukan itu. Nah, ketika pembiasaan itu didasarkan pada ilmu, jadi dia akan menjadi cepat, gitu ya, karena ruh. Nah, di pondok yang asli itu, pondok dengan kiai-kiai yang lama dulu, itu penggabungan keduanya. Kiai ku yang ngaji, yang ngamal no, baik dalam urusan ibadah maupun dalam perilaku, karakter, moralitas setiap hari itu. Dalam semua hal, dalam hal perjuangan, pengabdian pada masyarakat, perhatian, dalam hal kesederhanaan, dalam hal kemampuan untuk nilai berjuang, itu diwujudkan dalam
praktek amal nyata itu ya, artinya dibuktikan. Sehingga santri ketika diajarkan ilmu tentang persoalan perjuangan, dia bukan hanya berbicara teori, tapi memang dikasih contoh, gitu ya. Dikasih contoh. Dan contoh itu yang mendorong, menarik jubilat an-nufus, yang menarik jiwa untuk mempraktekkan dari sesuatu yang berupa ilmu tadi itu, amalnya di dalam kehidupan. Jadi problem praktek itu yang kita lebih kecil, terlalu banyak lorong kognitifnya ketimbang daripada ruang untuk mempraktekkan. Makanya pola pembelajaran yang terkait dengan aspek perilaku dan amalia itu ya dipraktekkan gitu ya. Baru dikasih landasan ilmunya, tentang landasan dalilnya, tentang faidah, tentang kegunaan, tentang manfaat, itu diilmuni gitu ya, dipraktekkan. Baru jadi ini boleh nyages ya, lebih mendalam lah gitu ya. Tapi kalau hanya niru tok dia tanpa tahu ilmu ya suruh maksimal nggak bisa, suruh betul-betul benar juga nggak bisa. Jadi harus penggabungan itu. Piye ilmu yang lalu kemudian dipraktekkan di dalam kehidupan itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa ya, yang dahsyat untuk membangun perilaku dan kehidupan. Oke ya. Jadi apa? Samratul ilmi adalah apa? Al-amal. Faidatul umri al-amal. Zadul akhirat itu ilmu apa amal? Zadul akhirat, sang akhirat itu ilmu apa amalnya? Amalnya. Kalau masih ilmu belum menjadi sangu, masih abstraknya tadi. Oke, silahkan ada yang ditanya. Nah? Oh, ya? Ya? Ada yang tanya? Nah, yang berat itu kalau keilmuan itu lebih gampang hasilnya ya, bisa dibaca, bisa diajarkan. Sehingga itu apa nih? Memberikan contoh, ngamalkan itu sih gitu. Ya, sehingga butuh dorongan, butuh doa tadi itu kita jadi orang yang baik dengan ilmu kurangnya itu ya. Karena sekali lagi jiwa itu akan lebih tertarik, lebih mudah untuk dipengaruhi dengan fakta gitu ya. Fakta itu bukan di ilmu, tapi fakta itu di amal. Fakta itu apa sing didelok, sing dirasakno itu namanya fakta. Paham ya? Kalau Anda melihat bahwa ini warnanya putih, warnanya hitam, itu fakta. Paham ya? Ini wis ngerasakno, itu biasanya dia akan lebih gampang untuk diberikan dorongan, diberikan motivasi. Itu di aspek yang namanya amal. Wasamratul ilmi amal tadi. Ini ngapet sih kalau ngene apa? Prakteknya. Sehingga porsi antara meraktekkan dengan teori dengan ngaji itu harus seimbang. Walamma dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam rajulan ahaduma abid wal akhar alim. Jadi sahabat menyampaikan dari Nabi adanya dua orang sahabat, pilihannya masing-masing itu gak bodoh gitu. Dua orang dengan pola ibadahnya, pola amaliyahnya yang beda, pola amaliyah gitu ya. Yang satu abid itu suka ibadah, sama ini tarekat wiritan menuniku nyages Quran, sedekah gitu ya. Wal akhar alimun, yang satu itu orang yang alim, ibadah tapi tanpa ilmu yang pertama tadi. Yang ini ilmu. Ibadahnya gak batas wiro. Jadi sholatnya tidak banyak banget ya, sholat wajib, sholat sunat secukupnya. Nah, ketika dibuat perbandingan, abid yang bighairi ilmin
Dan alim yang meskipun tidak terlalu abid, tapi dia orang yang mengamalkan, tapi tidak terlalu kuat seperti halnya abid tadi itu yang satunya. Nabi beri jawaban, qala fadlul alimi 'alal abidi ka fadli ala adnakum. Jadi orang alim yang mau mengamalkan ilmunya meskipun dalam tanda kutip ketok ibadahnya orang terlalu sebanyak mereka yang abid itu, yang tidak punya ilmu tapi abid, itu dia jauh lebih utama, lebih punya kemuliaan. Gambarannya seperti mulianya saya dibandingkan, atau mulianya saya dibanding dengan umatku, dengan kamu yang paling rendah, dengan seorang manusia yang paling tidak ibadahnya gak apik lah gampangan itu ya, yang beriman, berislam tapi dia tidak terlalu sergap ibadahnya. Bandingannya kayak aku sebagai nabi, kata Nabi, dengan seorang mukmin yang tidak terlalu abid. Jadi tingkatannya sangat jauh, sangat tinggi sekali. Jadi wong berilmu ibadahnya masuk ke akal itu jauh lebih punya nilai gitu. Karena apa? Mentes ya, pasti benar dia, mulai dari niatnya, menjaga keikhlasan, caranya sesuai dengan itu jauh lebih mentes. Sama dengan orang makan ya, orang makan kalau tidak punya ilmu, pikirannya kan mesti kenyang, mesti akeh itu makannya, tapi tidak berpikir kingko ya punya gizinya berapa, punya akibatnya kayak apa di tubuh kan gitu. Kayak wareg dan kayak akeh. Mana gratis ya? Mana gratis ya? Itu jenenge apa istilahnya? Ya. Jadi untuk semangatnya tok ya. Mangane akeh tapi ora jelas. Indonesia itu rata-rata begitu. Tidak efektif lah gitu. Tapi nek wong sing duwe ilmu, dia makan itu kan tahu ukurannya. Oh ini sudah cukup ini gizi sak meniki. Engko nek berlebihan ini akan jadi ini efeknya ini dan jadi nek wong gak duwe ilmu mangan iku ora dadi waras, tapi malah dadi masalah. Ya. Tapi nek wong mangan dengan ilmu itu jadi gizi, jadi kekuatan. Gitu ya. Ya contohnya kayak gitu. Orang ibadah juga begitu. Ibadah memakai gak ada ilmu, itu potensinya ya jadi masalah gitu. Banyak orang ikut tarekat yang tidak diberi ilmu itu bahaya. Bahaya dalam semua hal, mungkin dalam hal keabsahan ibadahnya, keikhlasan, perasaan yang muncul dalam dirinya. Mereka tarekat itu kayak surga menuju, mulianya salah tok, orang pada ibadah itu bisa jadi begitu, ya bisa jadi lah. Tapi kita tidak boleh, karena kita nggak belok kayak iso wiritan terus nong sing wiritan tidak boleh. Potensinya kalau tidak punya ilmu seperti itu. Ya, potensi paling tidak ya, makanya pintuasnya tadi ilmu, sehingga Nabi saya mengatakan tadi kafadli ala adnakum, seperti ukurannya kayak kemuliaanku dibanding dengan orang yang paling rendah ibadah di antara kamu. Itu kalau orang alim itu, makanya ya harus punya ilmu lah gitu ya, toharoh. Kalau punya ilmu tentang syarat rukunnya, fikihnya, ilmu tentang adabnya, itu ya beda gitu. Beda. Dan ilmu ini setannya gak pada wedi wong kan bedane antara daerah raup karo wudu. Entah orang banyu akeh tapi ceritanya gak jelas sih gitu ya. Gak pada medeni karena kan ilmu nih gitu ya. Setannya kan pinter misalnya. Kalau hanya urusan pinter, setan jauh lebih pinter. Gitu lah ya. Tadi itu pinter. Nah itu yang dimaksudkan itu. Makanya yondu ilmu lalu kemudian diamalkan tadi. Itu sampai hanya amal tok nggak baik, ilmu tok nggak diamalkan juga tidak bisa. Jadi keduanya. Tapi pintu masuknya dari apa? Dari ilmu tadi untuk mendorong kita bisa melakukan sesuatu. Rabbi fanfa'na bi barakatihim.